Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya ya. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jody. Sebelum kita mulai, Bu, absensi dulu. Jody Sugiarto. Hadir, Bu. Feby Lailia. Feby Lailia, kemana? Itu lagi di pesawat, Bu. Iya, Bu. Lagi ke pesawat, Bu. Ke WC, Bu. Ke WC, bukan WC. Nur Eling. Hadir. Dia Anggun. Hadir, Bu. Ahi Haruni. Hadir, Bu. Irfansa. Ke UKS, Bu. Sakit. UKS sakit ya. Ayudia. Hadir, Bu. Giantika. Sakit, Bu. Sakit juga ya. Stanil. Hadir, Ibu. Rizky. Hadir, Bu. Sri Padilla. Hadir, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, coba dicek dulu kanan kirinya ada sampah atau enggak. Kalau ada, silahkan dibuang dulu ya. Ya, Bu. Ya, Ibu, Bu. dia simpan sampah di bawah keyboard. Ya, Ya Allah. buang dulu ya. Jangan simpan sampah. Gak mau aku Oke. temenan. Udah dibersihin semua kan? Kita mulai ya untuk hari ini. Materi kita itu adalah integrasi antar aplikasi perkantoran. Oke, untuk kompetensi dasarnya itu mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, yaitu pengolah kata, angka, dan presentasi. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, menjelaskan integrasi aplikasi Office dengan benar. Menjelaskan fitur integrasi konten pada aplikasi Office, yaitu objek, linking, dan embedding dengan tepat. Nah, ini dia untuk peta konsepnya. Jadi integrasi konten aplikasi perkantoran atau Office itu ada dengan metode cut, copy, dan paste ya. Kemudian ada juga fitur integrasi pada aplikasi, dan yang ketiga objek, linking, dan embedding. Oke, sebelumnya kalian boleh buka Mentimeternya dulu, boleh scan barcode-nya ya, atau buka linknya juga. Sebentar. Sudah di scan barcode-nya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah diisi pertanyaannya? Lagi loading, Bu. Lagi loading. Oke. Ibu, coba ulang barcode-nya, Bu. Oke, sebentar ya. Ini dia. Sudah, Ibu. Sudah. Ibu, saya belum. Oh, bentar ya. Sudah? Sudah. Saya sudah, Bu. Oke, kita cek ya apa aja jawabannya ya. Jadi di sini pertanyaannya Microsoft Office itu adalah ada yang jawab aplikasi kantor, aplikasi perkantoran, ada yang jawab mengetik, terus Word, kata, dan pengolah kata. Semuanya benar ya, semua jawabannya ini ada hubungannya dengan Microsoft Office. Nah, sekarang
kita kan membahas tentang integrasi. Jadi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita akan bahas dulu apa itu mengintegrasikan, yaitu menyatukan beberapa objek, data, atau komponen untuk membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna, walaupun tadinya komponen itu tidak berhubungan. Contohnya, data dari Microsoft Excel dapat ditautkan dengan dokumen pada Microsoft Word dalam pembuatan surat. Contoh yang kedua, data di Microsoft Excel ditautkan dengan presentasi pada Microsoft PowerPoint dalam menampilkan grafik dan tabel. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah integrasi dengan perintah cut, copy, dan paste. Ini biasa kita lakukan ya. Jadi biasanya kalau kita mau copy data dari Microsoft Word ke Excel, biasanya kita menggunakan perintah copy dan paste. Tetapi dengan cara ini ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu kita harus mengedit dulu dari data sumbernya, kemudian kita copy paste-kan ke aplikasi yang berikutnya. Kemudian ada fitur integrasi konten pada aplikasi. Kita bisa menampilkan diagram pada PowerPoint, tetapi data diagram tadi itu kita ambil dari Microsoft Excel. Nah, yang ketiga ada objek, linking, dan embedding. Jadi, embedding itu adalah ketika melakukan transfer objek dengan cara embedding, objek atau yang ditransfer ke program aplikasi yang tidak mempunyai hubungan atau link dengan program aplikasi sumber. Kita mengedit objek yang ditransfer pada program aplikasi tujuan. Nah, embedding ini nantinya data yang kita kopikan berupa data-data yang tidak akan berubah gitu. Kemudian ada linking. Nah, untuk linking adalah ketika melakukan transfer objek dengan cara linking, objek atau yang ditransfer ke program aplikasi yang masih mempunyai hubungan atau link dengan program aplikasi sumber, ketika kita melakukan pengeditan objek pada program aplikasi program, objek yang ditransfer pada aplikasi program tujuan ikut berubah juga. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan secara langsung bagaimana sih integrasi yang dimaksud tadi. Kita langsung tonton videonya aja. Kalian simak dengan baik-baik ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, dari video tadi, siapa yang bisa menyimpulkan integrasi apa yang terjadi di video tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Integrasi Word dan Excel, Bu. Ya, jadi tadi tuh
integrasi antara aplikasi Microsoft Word dan Excel, di mana kita dapat menampilkan diagram pada Microsoft Word, tetapi untuk data-datanya, editan datanya itu bersumber dari Excel ya. Excel. Ya, Bu. Oke, yang kedua ada integrasi PowerPoint dan Excel. Kita tonton lagi ya. Ya. Bu. Oke, jadi dari video tadi kita bisa menyimpulkan bahwa dengan PowerPoint kita bisa menampilkan data Excel tanpa harus mengcopy paste dari Excel-nya tadi satu-satu. Jadi kita bisa otomatis menginsertkan tabel Excel spreadsheet-nya ya. Kemudian yang ketiga, integrasi PowerPoint dari Excel. Kalau yang tadi PowerPoint dan Excel, sekarang PowerPoint dari Excel. Kita lihat lagi ya. Oke, kalau untuk integrasi PowerPoint dari Excel, kita bisa lihat di Microsoft PowerPoint-nya kita bisa memasukkan diagram. Kalau yang tadi itu kita memasukkan insert spreadsheet-nya, kalau yang ini kita bisa insert diagramnya dengan data-datanya melalui Microsoft Excel. Nah, ini yang ketiga. Kemudian ada lagi yang dinamakan object linking dan embedding. Jadi seperti apa itu kita tonton lagi ya.
Oke, dari video ini tadi ada dua cara ya. Yang pertama kita ketikkan datanya dulu di Excel, kemudian kita copy, kemudian ketika mempaste-nya kita menggunakan yang pertama perintah paste-nya yaitu link and keep short formatting. Yang muncul di Word itu adalah hanya berupa angka dan huruf-hurufnya saja. Dan yang kedua, yang di baris kedua kita pakai yang use destination style. Jadi untuk destination style ini yang muncul itu adalah berupa format tabelnya beserta dengan angka-angkanya seperti yang ada pada file Excel tadi. Ketika file Excel-nya diubah, dia tidak akan otomatis berubah datanya di Word. Jadi dia tetap seperti itu. Kita harus mengulang lagi, mengcopy paste-nya agar data yang ada di Word itu tadi berubah. Itu dia kalau yang object linking dan embedding-nya Excel dan Word. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua itu ada object linking dan embedding-nya Excel dan PowerPoint. Bagaimana dia cara kerjanya? Kita lihat di video ini. Oke, dari video tadi kita bisa lihat ya, kita pertama membuka aplikasi Excel-nya dulu, kemudian di situ kita buat data-datanya, terus kita buka Microsoft PowerPoint-nya. Nah, di PowerPoint kita pilih Insert Object, kemudian nanti akan muncul jendela, kita pilih file Excel tadi yang telah kita buat, kita simpan dulu, kemudian kita centang opsi linknya, kita tampil, maka data yang Excel tadi akan tampil di PowerPoint. Nah, ketika file yang ada di Excel kita update atau kita perbaharui, maka data yang ada di PowerPoint juga akan berubah. Jadi kita tidak perlu lagi mengcopy paste ulangnya. Ketika kita ubah di Excel,
dia akan berubah di PowerPoint secara otomatis. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Belum, Bu. Tidak, Bu. Oke, jadi dari sini kita bisa simpulin ya, kalau integrasi aplikasi Office itu menggabungkan beberapa aplikasi menjadi satu aplikasi dan dia ada beberapa cara. Dan dengan cara-cara yang tadi dijelaskan dalam video beda-beda ya. Nah, sekarang kalian coba kerjakan yang soal yang ada di LKPD ya untuk kelompoknya. Kelompok pertamanya itu ada Jody, Feby, Nur Eling, dan dia. Kelompok duanya Ahi, Irfansyah, Ayudia, dan Giantika. Kelompok 3 Bustanil, Rizky, dan Sri Padilla. Kerjakan ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Baik, Ibu. Nanti Ibu Oh. acak random siapa yang presentasi. Berapa menit ya, Bu? Mau tanya. 5 menit aja ya, karena soalnya ini kok gampang kok. Oke, Bu. Udah ada yang selesai? Sedikit lagi, Bu. Kalian tuliskan alternatifnya ya, terus nanti dari alternatif solusinya itu mana solusi yang paling solutif, kemudian kalian beri alasannya. Iya, Bu. Oke, sudah ada yang selesai? Sudah, Kelompok Bu. 1 Sudah, Bu. sudah. Ibu acak aja ya. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kelompok 3 bisa presentasi? Bisa, Bu. Oke, Ibu stop sharing ya. Ya. Mas Rizky, biar saya aja perwakilannya. Iya, iya. Ayo, Bu. Ayo. Sri. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami di kelompok 3, ini merupakan hasilnya. Hasil analisa pada kasus
yaitu sebagai pengurus OSIS, kalian diminta untuk membuat presentasi yang menyajikan grafik-grafik laporan keuangan yang datanya bersumber dari file Excel yang sudah ada sebelumnya. Karena data keuangan sangat penting, setiap ada perubahan data di file Excel, grafik pada file PowerPoint juga harus otomatis berubah. Tuliskan semua alternatif yang dapat kamu lakukan, kemudian jelaskan pilihan solusinya disertai penalaran mengapa solusi yang diusulkan paling optimal. Ada beberapa alternatif. Yang pertama itu integrasi dengan perintah, cut, copy, dan paste. Yang kedua, integrasi konten pada aplikasi, integrasi Word dan Excel, integrasi PowerPoint dan Excel, integrasi PowerPoint. Oh, maaf, 2 kali tadi salah ketik. Kemudian yang ketiga, object linking and embedding. Adapun alternatif yang kelompok kami pilih yaitu object linking and embedding itu karena dapat apabila diubah di PowerPoint-nya ataupun di Excel-nya, maka dia secara terintegrasi langsung ataupun otomatis berubah di semua file yang terhubung. Jadi kita nggak 2 kali kerja, cukup sekali ubah, sekali edit, maka di semua file yang terhubung bisa diganti ataupun berubah. Oke. Begitu, Ada Bu. tanggapan dari kelompok lain? Mungkin dari jawaban kelompok 3. Nggak ada ya. Nah, jadi jawaban dari kelompok 3 itu sudah benar ya. Jadi kita pilih yang paling solutif itu adalah yang pakai object linking dan embeddingnya, karena kita nggak perlu 2 kali kerja. Jadi kita ubah di Excel-nya tadi, maka otomatis di PowerPoint-nya akan berubah juga. Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke. Ada pertanyaan lain sebelum Ibu tutup kelas kita hari ini? Untuk kelompok yang lain silahkan nanti jawabannya dikirim ke ke Google Drive atau ke Classroom-nya. Siap, Bu. Baik, Oke. Bu. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ya nyusul. Untuk minggu depan kita lanjut untuk fitur lanjutan aplikasi perkantorannya. Untuk hari ini mungkin Ibu sudahi dulu. Mungkin ketua kelas bisa pimpin doanya sebelum kita akhiri. Enggak kedengeran suaranya. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.